Pada video kali ini, gue akan sharing 3 hal yang gue persiapkan ketika resign dari kantor yang lama, yaitu salah satu bank terbesar di BUMN, teman-teman. Nah, gue pengen flashback sedikit kalau misalkan gue ngajuin yang namanya terima notice ke kantor gue yang lama. Itu adalah semacam pemberitahuan ke kantor bahwa lu pengen mengundurkan diri dari kantor tersebut. Karena ini namanya terima notice, artinya 3 bulan sebelum efektif itu kita kasih tahu dulu. Dan pada kasus gua ngasih tahu pada awal Juni 2021. Jadi Juni bulan pertama, Juli bulan kedua, dan Agustus bulan ketiga. Jadi pertanggal 1 September 2021, gua sudah resmi mengundurkan diri dari tempat gua bekerja sebelumnya. Nah, di sini gue pengen ajak teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu ingin resign, apapun alasannya, mungkin pindah ke kantor baru, atau mungkin pengen lanjut usaha, kita harus ngasih tahu kantor kita yang lama minimal 1 bulan sebelumnya. Kalau gue kan tadi 3 bulan, tapi kalau misalkan kalian nggak bisa 3 bulan, minimal 1 bulan sebelumnya, kita kasih tahu. Jangan kita tiba-tiba ngilang, teman-teman. Coba bayangin nih, kalau misalkan kalian punya seorang teman, terus dia tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar, nggak bisa di SMS, nggak bisa dihubungi, tiba-tiba ngilang gitu aja. Apa perasaan kalian? Nah, di kantor itu juga sama. Kita kan ada teman, kita juga ada bos, kita ada bawahan. Kalau misalkan tiba-tiba ngilang, itu kan pasti langsung gap-nya itu nggak bisa langsung diisi. Oleh karena itu, penting banget nih. Ini juga sebagai bagian dari etika kayak gitu ya, untuk kita memberitahukan minimal 1 bulan sebelumnya ke kantor tempat kita bekerja sekarang kalau kita pengen resign. Selanjutnya, ada beberapa perasaan yang mungkin kalian akan rasakan ketika sedang dalam proses resign ini, teman-teman. Mungkin kalian sekarang sedang berpikir kayak gitu ya, apakah pengen ngajuin surat resign atau pengen stay dulu di kantor kalian bekerja sekarang sambil mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kalau berdasarkan survei saya yang batal resign nih, itu merasakan bahwa pekerjaan mereka itu penting dan tidak tergantikan. Sayangnya, teman-teman, perasaan itu tuh salah besar kalau menurut saya, teman-teman. Karena yang namanya CEO ataupun direktur aja itu bisa digantikan dan perusahaan itu tetap bisa berjalan seperti biasa. Apalagi kita dengan level jabatan yang jauh lebih di bawah. Kalau kita digantikan, itu ya biasa aja. Mungkin misalkan bosnya itu nego gitu ya. Ya, kamu kan di sini udah bagus, karirnya berkembang, terus mungkin alasannya banyak kayak gitu ya untuk mengajak kalian tetap stay. Nah, itu tuh kayak sebenarnya quote-unquote ya, bullshit, teman-teman. Karena kayak saya tadi bilang, yang namanya direktur dan CEO aja itu bisa digantikan, apalagi kita dengan level jabatan yang lebih di bawah. Jadi kalau misalkan kalian udah firm banget pengen resign, apapun ajakannya, apapun godaan untuk tetap tinggal, itu kita harus stay, resign kayak gitu ya. Tapi resign-nya ini juga perlu dipersiapkan dengan matang. Dan oleh karena itu, pada hari ini gue akan cerita beberapa persiapan yang gue lakukan untuk gue bisa resign dengan tenang kayak gitu, teman-teman. Dan untuk alasan gue resign sendiri, udah gue ceritain di video yang ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu, alasan gue resign dari Bank BUMN yang gajinya udah gede banget, dan bonusnya itu lebih gede lagi. Bisa sampai berapa kali gaji ya? Banyak lah, bisa sampai 10 kali gaji. Jadi misalkan gaji lu berapa juta kali 10, nah itu bonus setiap tahunnya tuh. Belum ditambah THR, tunjangan, dan lain-lain. Tapi gue tetap memilih untuk resign. Nah, itu udah gue ceritain alasannya di video saya yang ini. Dan di video gue yang ini, gue akan fokus pada persiapan yang harus kita lakukan agar kita bisa resign dengan tenang. Oke, kita mulai dari yang pertama nih. Hal pertama yang gue persiapkan itu adalah memberitahu keluarga. Apalagi kalau misalkan kita udah punya pasangan, atau mungkin lu adalah tulang punggung dari keluarga. Jangan sampai nih mereka deg-degan tiap hari karena mereka bingung besok mau makan apa karena kita belum persiapkan segala sesuatunya dengan matang. Yakinkan diri kita, kalau misalkan kita yakin kayak gitu ya, baru kita bisa meyakinkan orang lain dan minta dukungan mereka. Dengan begitu, orang-orang yang kita dukung kayak gitu ya, mau istri, mau anak, mau orang tua, itu akan menjadi lebih yakin dengan keputusan yang kita ambil. Kalau misalkan alasan kalian untuk resign itu adalah bosan, gue juga bosan, bro. Gue kerja itu dari tahun 2014. Dan 2-3 tahun aja gue ngerasain pekerjaan yang sama secara terus-menerus. Apalagi kan kita
generasi milenial gitu ya, gue kan juga masih muda. Nah, itu ngelaksanain pekerjaan yang sama, itu gue juga udah bosen. Tapi kalau misalkan kita resign, habis itu nggak tahu mau ngapain, itu namanya goblok. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, kita harus yakin, baru kita bisa minta dukungan keluarga untuk kita bisa resign. Selanjutnya, hal kedua yang gue persiapkan adalah memiliki perencanaan yang jelas. Kalau misalkan di tahap pertama kita sudah mendapatkan dukungan keluarga, selanjutnya itu aku rasa bakalan lebih smooth kayak gitu ya, dibandingkan kita tidak mendapatkan dukungan keluarga. Beban mentalnya itu berbeda, teman-teman. Jadi tahap pertama, kita harus mendapatkan dukungan keluarga. Dan untuk bisa mendapatkan dukungan keluarga ini, kita harus memiliki perencanaan yang jelas, habis resign, kita mau ngapain kayak gitu teman-teman. Karena kayak gua bilang tadi, kalau misalkan lu memutuskan untuk resign, tapi habis itu kita nggak tahu mau ngapain, itu namanya GOBLOK teman-teman. Gua nggak pengen kasar, jadi gua eja aja gitu ya. Kecuali lu orang kaya, ataupun waktu lu kerja dulu, gajinya gede, dan lu udah mempersiapkan secara finansial, nah itu nggak apa-apa kalau lu resign nggak ada kerjaannya atau nggak jelas habis itu mau ngapain. Kalau misalkan boleh cerita sedikit, gue itu juga sebenarnya pengen resign udah dari jauh-jauh hari. Dari tahun 2017 tepatnya teman-teman. Jadi beberapa tahun nih, dari tahun 2017 sampai tahun 2021, 4 tahun waktu yang gue butuhkan untuk mempersiapkan gue bisa resign dengan tenang. Ada banyak bisnis yang gue coba sejak tahun 2017, mulai dari tour agent, mulai dari jual beli barang, konsultan, jadi banyaklah bisnis yang gue coba, dan banyak juga dari gagal. Tapi satu hal yang pasti, gue nggak pengen nyerah. Karena gue tahu tujuan gue resign itu, gue pengen mempunyai waktu yang lebih banyak, dan uang yang cukup untuk menjalani hobi gue bersama dengan keluarga. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau misalkan kalian tujuannya jelas, kita itu akan merasa lebih yakin untuk mempersiapkan rencananya. Karena kalau misalkan tujuan lu nggak jelas, biasanya itu ininya juga nggak terlalu jelas, teman-teman. Actionnya juga nggak terlalu jelas. Misalkan nih, gue pengen dari Jakarta, pengen pergi ke Palangkaraya. Gue bisa naik pesawat, bisa naik kapal, bisa naik mobil, bisa naik apapun lah. Tapi kalau tujuan lu aja nggak ada, lu mau ngapain kan juga bingung. Nah, oleh karena itu, tujuan ini juga penting untuk kalian persiapkan di awal, baru kita bisa mempersiapkan perencanaan dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satu bisnis yang gue persiapkan untuk gue bisa mencapai tujuan gue, mempunyai waktu yang lebih banyak dan mempunyai uang yang cukup untuk menjalani apapun yang gue inginkan adalah bisnis YouTube ini. Kalau misalkan kalian tahu, kalau di YouTube ini gue mendapatkan, dan kalau misalkan kalian tertarik juga untuk bisa menghasilkan uang dari YouTube, bisa join Discord kita. Karena bentar lagi kita akan launching yang namanya YouTubepreneur Academy, teman-teman. Dimana nantinya di sana, gue dan tim akan bersama-sama ngajarin kalian untuk menghasilkan uang dari YouTube, mulai dari nol sampai dengan kalian bisa mendapatkan penghasilan rutin setiap bulannya. Mungkin bisa menjadi penghasilan tambahan atau menjadi penghasilan utama. Itu nanti kita sama-sama diskusikan di sana. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk bisa menghasilkan uang dari YouTube, langsung aja join Discord yang linknya ada di kolom deskripsi. Selamat bergabung. Hal ketiga yang gue persiapkan adalah asuransi dan dana darurat, teman-teman. Jadi gue juga mempersiapkan diri gue secara finansial agar gue lebih siap untuk menghadapi hal-hal di luar kantor. Yang pertama kita bahas dulu tentang asuransi. Jadi persiapan pertama finansial gue adalah asuransi. Karena kalau misalkan di kantor kemarin, asuransinya kan udah dibayarin dengan kantor. Jadi misalkan gue sakit ataupun gue pengen berobat, gue langsung ke dokter, tunjukin kartu asuransinya, dan udah gue cukup bayar 10% dari tagihan. Jadi misalkan tagihannya 1 juta, mahal banget ya tagihan berobat 1 juta. Gue cukup bayar 100.000 teman-teman. Jadi gue dapat diskon 900.000. Nah, kalau misalkan gue udah nggak kerja, asuransi ini kan nggak diurusin lagi oleh kantor. Jadi gue perlu mempersiapkan sendiri. Dan dalam hal ini, gue ikut beberapa asuransi. Yang pertama adalah BPJS. Ini yang biasa. Terus yang premiumnya itu gue ada ikut asuransi kesehatan dari Manulife dan dari Prudential. Minimal nih, kalau kalian nggak bisa atau belum punya budgetnya untuk ikut asuransi yang premium, kita harus punya yang namanya BPJS, teman-teman.
Untuk iuran BPJS sendiri, itu kita bisa mulai dari 42.000 untuk yang kelas 3, 100.000 untuk yang kelas 2, dan 150.000 untuk yang kelas 1. Kalian sesuaikan aja dengan budget kalian, tapi saya anjurkan kalian harus ikutan yang namanya BPJS. Nah, sebagai info aja nih, nggak setelah sih. Jadi dalam masa resign gue baru tahu kalau gue itu punya sinus, teman-teman. Dan karena punya sinus, gue kan cobain ke dokter spesialis. Dan tahu nggak habisnya berapa? 2,5 juta dalam 1 hari. Gila nggak? Dan untuk perawatan sinus itu 2,5 juta dalam nggak 1 hari sih. Itu gue dikasih obat untuk 2 minggu, teman-teman. Jadi kalau dalam 1 bulan kira-kira habisnya 5 juta lah. Karena kan gue 2 kali berobat. Untungnya gue ikutan BPJS, di mana gue cukup bayar 150.000 aja. Dan uang 5 juta ini gue free. Karena udah dibayarin BPJS. Jadi gue cukup bayar 150.000 dan gue dapat manfaat sebanyak 5 juta rupiah. Keren banget kan? Oleh karena itu, kalian wajib untuk punya asuransi minimal BPJS. Selanjutnya, tentang persiapan finansial gue yang kedua adalah gue juga mempersiapkan yang namanya dana darurat, teman-teman. Jadi, dana darurat ini adalah dana jaga-jaga kalau misalkan kita tidak punya lagi penghasilan, tapi kan lu butuh untuk hidup. Kalau misalkan kita sebagai perorangan ataupun sebagai keluarga, idealnya mempunyai dana darurat berupa uang kas ataupun aset setara kas sebanyak 6-12 kali pengeluaran bulanan kita. Anggaplah 10 kali. Dalam hal ini, pengeluaran bulanannya bersama dengan keluarga itu adalah sekitar 10 juta per bulan, teman-teman. Jadi, gue perlu mempersiapkan dana darurat sebanyak 100 juta dalam bentuk uang di tabungan, dalam bentuk reksadana pasar uang, dan dalam bentuk emas. Pokoknya aset-aset yang bisa dicairkan dengan mudah lah. Ini nanti tentang dana darurat juga udah banyak dibahas di video yang lain kayak gitu ya. Kayak misalkan Felicia atau misalkan Dodi bicara investasi, linknya juga saya taruh di kolom deskripsi. Jadi buat kalian yang tertarik untuk belajar lebih banyak tentang dana darurat, langsung aja kunjungin channel YouTube-nya mereka kayak gitu, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja sharing gue tentang 3 hal yang perlu dipersiapkan ketika kita akan resign. Kita ulangin sekali lagi. Yang pertama adalah diskusikan dengan keluarga. Ini penting banget. Yang kedua, kita mempunyai goals dan rencana yang jelas. Dan yang ketiga, kita mempersiapkan finansial secara matang, yaitu dana darurat dan asuransi. Kalau misalkan 3 hal ini sudah kalian persiapkan, saya yakin kalian bisa menghadapi dunia setelah resign dengan lebih baik. Dan kalau kalian ingin tanya-tanya ataupun connect dengan gua gitu ya, dan bersama dengan tim tentang caranya menghasilkan uang dari YouTube, kalian boleh join link Discord YouTubepreneur Academy untuk belajar caranya menghasilkan uang dari YouTube. Nah, linknya sendiri sudah ada di kolom deskripsi. Oke, mungkin segitu dulu aja sharingnya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian suka dengan video kayak gini, boleh kasih like untuk mendukung channel ini berkembang. Kalian juga boleh share video ini kepada teman-temanmu yang ingin resign, sehingga mereka bisa mempersiapkan resign-nya dengan lebih baik. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!